Seperti banyak yang gak hadir. Seleksi absensi. Pertama Hindu Buddha, kedua Islam. Hindu Buddha itu maksudnya ketika Hindu Buddha masuk dan berkembang kita, kemudian dilanjutkan dengan Islam. Setelah itu Bapak akan mengajak kalian berjalan-jalan ke Eropa. Hari ini kita akan berjalan-jalan ke Eropa. Setelah beberapa minggu kita berada di Indonesia, terus berbicara tentang Hindu Buddha, kan orang ini kayak gitu ke Eropa ya. Hari ini kita akan belajar tentang peristiwa penting di Eropa. Peristiwa pentingnya apa? Nanti kita akan perdalam. 13 ternyata itu memberikan pengaruh yang luar biasa juga ke Eropa. Karena peradaban Islam yang sudah dibangun sejak sekitar abad ke-5, kemudian Islam bisa muncul sebagai sebuah kekuatan politik yang besar, memberikan pengaruh yang luar biasa ke Eropa. Peradaban Islam itu menginspirasi orang-orang Eropa. Peradaban Islam menginspirasi Eropa untuk bangkit dari sebuah keterpurukan. Kita akan belajar Renaissance. Renaissance sangat terhubung dengan Islam karena salah satu munculnya Renaissance itu karena mereka terinspirasi dari peradaban. Suaranya kedengar nggak? Belakang? Sedikitnya. Kadang-kadang tidak hanya segi yang positif dan baik, tetapi tanpa sadar, kadang segi negatif pun terkuat keluar yang secara tidak langsung mengancam dirinya sendiri. Manusia modern telah lahir dan mulai di zaman Renaissance. Gerakan Renaissance ini pertama kali di Florence, Italia pada abad ke-14, kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Hal ini disebabkan Ottoman yang notabene adalah kerajaan Muslim yang saat itu sedang mengalami masa jaya dan dijadikan sebagai pusat pendidikan terkenal pada masa itu. Peninggalan Romawi. Setelah kita kan ada lagi tayang video. Kalau lihat tadi yang menyatakan yang tayang kata pertama. Cuma siapa lagi sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya? Dia mau? Sugi, kira dia Sugi dulu. Gimana lagi? Video yang kedua ya menceritakan tentang perdebatan revolusi gereja, Pak. Oke, bagus. Perdebatan tentang revolusi gereja. Siapa tadi yang berorasi itu? Martin Luther. Oke. Martin Luther itu orang Jerman, seorang pendeta orang Jerman. Tokoh paling penting, tokoh paling sentral jika kita kaitkan dengan agama Kristen Protestan hari ini. Karena dia ada Kristen Protestan. Tadi ini mengandikan saya Katolik unggul, Katolik dan Ortodok. Saya Protestan gara-gara dia. Oke, bagus. Dua orang dia mau. Tadi di video kedua Ya. menceritakan tentang Yesus Kristus, tapi saya mendengar ada yang menyebut nama Allah. Nama Allah. Terus bisa dia mau sekalian bertanya atau gimana? Ya. Kenapa ada nama Allah? Ya. Oke. Kenapa ada nama Allah? Ya, kenapa menyebut nama Allah? Nama Allah. Bagus. Ini kritis. Dia langsung terkait ke agama dia, agama kita kan juga Allah. Orang Kristen sebetulnya sama, cuma mereka istilah Tuhan Allah. Tuhan Allah. Kan ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Allah. Tuhan Allah itu posisinya kalau kita kaitkan dengan kita Islam sama Allah, Tuhan juga. Karena kita tahu Nabi Isa itu kan Tuhan Allah, ya. Jadi Allah di situ maksudnya memang sama dengan Allah umat Islam kita, ya. Hanya biasanya kalau orang Islam itu kayak orang Islam Kristen Allah, Tuhan Allah. Ya. Jadi memang disebutkan oleh Martin Luther di terjemahannya memang ada Allah, lafaznya sama kayak ada dua ya. Bagus ya, Sugi dan Aulia berpengaruh terhadap Renaissance dan reformasi gereja. Oke, di pertemuan kali ini Bapak tidak akan lebih banyak
bercerita, Bapak tidak akan banyak berceramah. Bapak akan mengajak kalian untuk berdiskusi. Bapak akan berikan materi bahan ajarnya, kalian pelajari sendiri, kalian temukan informasi-informasi penting. Kemudian Bapak apa yang harus kalian tulis di RKPD sudah Bapak cantumkan, kalian hanya tinggal mencari. Oke? Kegiatan berdiskusi. Jadi duduknya berkelompok. Kelompoknya sudah punya kan? Kemarin sudah kita buat kelompok di materi sebelumnya. Masih ingat kan nama kelompok siapa? Silakan langsung saja berkelompok duduknya. Checklist Iki, Ima. Oke, tinggalkan dulu. Lanjut. Tio mau ngambil yang mana? Ini baru satu diambil fungsi gereja. Beda sama dengan Sugi atau beda? Oh iya. Iya, kalau mau sama dengan Sugi yang terpenting berarti enggak nama anggotanya 2, beda kolom. Cuma di sini sama kategori datanya, latar belakang terjadinya sama dengan Sugi. Jadi kan checklist kosong mencari checklist Sugi. Nah, 2 berarti dia mah ikan hiji. Turunnya hende banyak hiji, batur 2, batur 3. Ingin kalian mencari sendiri informasi yang kalian tidak ditemukan di bahan ajar. Misalkan kalian ingin tahu di dalam tentang sesuatu yang di bahan ajar itu memunculkan pertanyaan kalian cari di buku, paket. Kalau tidak ada, kalian cari di zaman muda. Beda dengan zaman Renaissance, beda dengan zaman abad pertengahan. Itu abad permulaan. Sekarang kita tinggal menikmati, sekarang kita tinggal memanfaatkan apa-apa yang sudah didasarkan oleh manusia-manusia pendahulu kita. Ilmu pengetahuan yang berkembang sekarang itu sangat terkait erat dengan Renaissance dan Eropa, dengan Aufklärung nanti akan kita pelajari juga, dengan revolusi industri kita akan belajar juga itu di pertemuan kedua ya. Aufklärung dan revolusi industri kita akan belajar itu. Terus tentang Islam juga banyak sekali, besar sekali kontribusi terhadap peradaban dunia. Hari ini kalian tinggal memanfaatkan, menikmati apa-apa yang sudah dan didasarkan sebelumnya. Yang keras. Karakteristik itu berkembangnya pemahaman tentang skolastik sama berkembangnya ilmu budaya Betawi. Apa itu? Sisi utamanya. Sisi utama apa? Abad pertengahan. Oke, pertengahan. Berkembangnya kehidupan budaya surgawi sama berkembangnya paham yang takdirnya seperti ini misalkan. Skolastik, paham ketuhanan. Oke, bagus. Randi, tentang abad pertengahan. Kemudian kalau abad selanjutnya, masa selanjutnya, kan tadi abad pertengahan unggul. Kalau Renaissance, jom saya kali Melisa, yang kerennya. Ini dibuka saja dulu. Kita lagi belok kan? Kebesaran dalam mengembangkan pikiran. Kebesaran dalam mengembangkan pikiran. Kebesaran. Dalam mengembangkan pikiran. Kebesaran, kebebasan. Kebesaran. Kebesaran. Kebesaran dalam mengembangkan Pikiran. pikiran. Bapak boleh kita contoh? Maksudnya itu bagaimana? Kalau dicontohkan bagaimana? Pikiran. Pola pikirnya lebih luas. Pikirnya lebih luas. Terus? Kehidupan agraris, munculnya feodalisme, seluruh kehidupan bertumbuh pada ajaran gereja, menyimpang dan tidak dosa dan salah kedudukan
yang Aulia Siti bacakan itu ketika mengatakan kehidupan ditentukan oleh gereja menyimpang sama dengan salah, itu justru yang terjadi pada masa pertengahan. Kalau reformasi gereja justru lebih ke perubahan dalam kehidupan keagamaan, di mana reformasi gereja itu mengkritisi apa-apa yang terjadi di masa abad pertengahan, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang gereja, para pendeta. Kebiasaan itu adalah misalkan menjual surat pengampunan dosa. Martin Luther yang dalam video itu mengkritisi praktek surat pengampunan dosa yang diperjualbelikan oleh siapa? Oleh pendeta. Selama kalian mengisi LKPD, selama kalian membaca bahan ajar, kira-kira kesulitan apa yang kalian dapat? Ada nggak kesulitan? Ada. Kalian misalkan kesulitan membagi tugas tadi, kesulitan nggak? Nggak. Bisa dengan mudah dipahami ya. Oke. Terus ketika kalian baca itu bahan ajar yang diberikan, formatnya menarik ya untuk kalian? Atau harus ditambah lagi seperti apa? Gambar-gambar kurang enggak? Kotaknya kurang gede, Pak. Kotaknya kurang gede, oke. Untuk bahan ajar nanti coba bapak buat yang lebih besar. Tepatnya aksaranya kecil, terlalu kecil ya? Kecil. Oke, nanti bapak perbaiki untuk bahan ajar. Kemudian untuk media dari video tadi memberikan kalian informasi nggak? Memberikan. Ada sesuatu yang kalian kemudian pahami ya? Oke. Insya Allah pertemuan berikutnya kita modelnya beda. Hari ini kita coba memecahkan masalah. Masalahnya sudah bapak teman di sini dan alhamdulillah tidak ada berarti kalian bisa memecahkan semua masalah. Semua kelompok kalian bisa menjawab. Semua kotak ini terisi penuh. Tapi tidak pintar, misalkan menerima takdirnya sebagai orang yang tidak pintar, justru mereka ingin jadi lebih pintar. Mereka kemudian melakukan kegiatan-kegiatan pencarian ilmu dengan mempelajari lagi karya-karya sastra klasik Yunani dan Romawi kuno. Itu dalam rangka meluaskan pengetahuannya, ilmu pengetahuannya. Nah, jadi karakteristik utama Renaissance itu adalah perkembangan yang terjadi pada masyarakat Eropa, khususnya di Itali. Perkembangan itu meliputi perkembangan seni, sastra, budaya, dan juga ilmu pengetahuan yang sebelumnya itu justru tidak berkembang. Hari ini Bapak cuma sekian, kemudian di rumah baca-baca lagi tentang abad pertengahan Renaissance reformasi gereja. Setelah itu kita akan belajar tentang Auk Larung dan revolusi industri. Ya, baca lagi apa itu Auk Larung, baca lagi apa revolusi industri. Di pertemuan berikutnya Bapak rencanakan 2 pertemuan terkait revolusi industri dan Auk Larung, 2 pertemuan. Ini kan hasil pertemuan saya selesai, karena sudah mengerjakan ini saya selesai. Yang berikutnya 2 pertemuan. Ya. Nggak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.